morning grade 3. How are you this morning? I hope you all stay happy and healthy. Hari ini kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang tokoh-tokoh cerita dalam Mahabharata. Minggu lalu kita sudah bersama-sama melihat dan juga menyaksikan bagaimanakah cerita dari cerita Mahabharata. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dari cerita Mahabharata tersebut. Namun seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa bersama. Silahkan cakupkan kedua tangan di depan dada. Kita akan melantunkan Saraswati Puja. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sada. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh cerita Mahabharata, di mana minggu lalu kita sudah menonton dan juga menyaksikan cerita Mahabharata secara singkat. Jadi, apakah anak-anak sudah menonton ceritanya dari awal sampai akhir? Pasti sudah ya, dan anak-anak juga pasti sudah mengetahui nama-nama dari tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat dan juga lebih dalam lagi tentang siapa sajakah tokoh-tokoh cerita Mahabharata. Nah, sebelum kita mengetahui siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata yang sudah kita tonton minggu lalu, kita akan membahas terlebih dahulu cerita Mahabharata itu. Jadi, cerita Mahabharata itu ditulis oleh seorang maharesi bernama Resi Vyasa. Selain sebagai penulis cerita Mahabharata, beliau juga sebagai penyusun kitab suci Weda. Nah, cerita Mahabharata itu dialih bahasakan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Jadi awalnya cerita Mahabharata ini menggunakan bahasa Sanskerta, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Empu Sedah dan juga Empu Panuluh. Maka karena sudah dialih bahasakan atau diterjemahkan oleh Empu Sedah dan juga Empu Panuluh, maka cerita Mahabharata bisa diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya tentang apakah cerita Mahabharata? Cerita Mahabharata adalah bagian dari kitab Itihasa yang terdapat pada Weda Smrti. Jadi Mahabharata ini bukan hanya sekedar cerita, namun kisah ini merupakan bagian dari Weda. Dan Mahabharata itu menceritakan kisah Pandawa dan juga Korawa, yang dimana puncaknya adalah perang Baratayuda di medan perang Kurusetra. Nah, sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Mahabharata, yang dimana hari ini kita akan mengenal keluarga dari Pandawa. Pandawa adalah anak dari Pandu dan juga Kunti serta Madri. Jadi, siapakah Pandawa? Pandawa adalah 5 bersaudara terdiri dari anak pertama yaitu Yudhistira, anak kedua yaitu Bima, anak ketiga adalah Arjuna, anak keempat dan anak kelima yang kembar itu namanya Nakula dan juga Sahadewa. Anak-anak bisa melihat pada foto di sana sudah ada angka sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Nah, yang pertama kita akan mengenal siapakah Yudhistira. Oke, Yudhistira adalah Pandawa yang tertua. Yudhistira merupakan anugerah yang diberikan oleh Dewa Yama kepada Pandu dan juga Kunti. Dan Yudhistira merupakan putra yang selalu menjalankan dharma atau kebenaran, karena Dewa Yama adalah Dewa Dharma atau kebenaran. Nah, selanjutnya adalah anak kedua yaitu Bima. Bima merupakan saudara kedua Pandawa. Bima merupakan anugerah yang diberikan oleh Dewa Bayu kepada Pandu dan Kunti.
Dewa Bayu ini adalah dewa angin dan memiliki kekuatan yang sangat amat kuat. Nah, anak yang ketiga adalah Arjuna. Arjuna adalah saudara ketiga dari Pandawa. Arjuna merupakan anugerah dari Dewa Indra kepada Pandu dan Kunti. Arjuna sangat mahir dalam ilmu memanah. Anak keempat yaitu Nakula. Nakula adalah saudara keempat Pandawa, anak dari Pandu dan Madri yang dianugerahi oleh Dewa Aswin atau Dewa Kembar. Nakula memiliki wajah yang tampan dan Nakula ini memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda. Selanjutnya adalah Sahadewa. Sahadewa merupakan saudara paling muda di antara Pandawa. Sahadewa adalah saudara kembar dari Nakula yang merupakan anak Pandu dan juga Madri yang dianugerahkan oleh Dewa Aswin atau Dewa Kembar. Sahadewa itu sangat pandai dalam ilmu perbintangan atau astronomi dan ia juga sangat pandai dalam berternak sapi. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang ayah dari Pandawa yaitu Pandu. Pandu adalah adik dari Raja Drestarastra, anak kedua dari Maharesi Vyasa dan Ambika. Pandu memiliki dua istri yaitu Kunti dan Madri dan dikaruniai oleh 5 anak yang disebut dengan Pandawa. Selanjutnya adalah Kunti. Kunti adalah putri angkat dari Raja Kuntiboja. Saat kecil Kunti ditemukan di dalam tanah dan terbungkus kotak, maka diberi nama Kunti. Kunti adalah istri pertama dari Pandu yang merupakan ibu kandung dari Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Selanjutnya adalah Madri. Madri adalah putri dari kerajaan Madra, adik dari putra Salya yang menjadi taruhan kakaknya yaitu Salya saat melawan Pandu. Karena Salya kalah, maka Pandu menikahi Madri dan Madri serta Pandu dikaruniai anak kembar yaitu Nakula dan Sahadewa. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata, yang dimana hari ini kita cukup membahas tentang keluarga dari Pandawa. Minggu depan kita akan membahas keluarga yang lain, yaitu keluarga dari Drestarastra dan keluarga lainnya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita akan tutup dengan doa dan Paramasarti. Silahkan cakupkan kedua tangan di depan dada. Kita akan melaksanakan Maha Mertyunjaya Mantra. Berdoa dimulai. Om Trayambakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandanat Mrutyor Muksyama Amritat. Om Santi 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 Om. See you next week, students. Bye bye.